Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi perkuliahan kita yang minggu kemarin itu saya berikan dalam bentuk video saja ya. Video saja untuk kuliah rangkaian listrik 2 kita. Nah, untuk yang kuliah kali ini tuh kita akan berbicara tentang daya pada rangkaian RLC ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita sudah berbicara tentang respon dari rangkaian RL dan RLC, sekarang kita berbicara daya pada rangkaian RLC. Nah, ngomong tentang daya ini nanti ujian kita mulai dari awal sampai bagian yang ini ya. Ujian untuk mid semester kita yang akan dilaksanakan minggu depan. Oke, kita mulai saja yaitu daya pada rangkaian RLC. Jadi apa yang akan kita pelajari di sini yang pertama adalah tentang daya sesaat, lalu daya rata-rata, lalu daya kompleks, lalu faktor daya, segitiga daya, dan perbaikan faktor daya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang daya, apa sih daya itu gitu ya? Jadi daya itu adalah perkalian antara tegangan yang diberikan dengan hasil arus yang mengalir. Secara matematis, P sama dengan P dikali I. Yaitu untuk daya pada sumber searah atau DC. Daya dikatakan positif ketika arus yang mengalir bernilai positif, artinya arus yang mengalir di sumber tegangan menuju rangkaian, transfer energi dari sumber ke rangkaian. Lalu daya dikatakan negatif ketika sumber arus yang mengalir bernilai negatif, artinya arus mengalir dari rangkaian menuju sumber tegangan, transfer energi dari rangkaian ke sumber. Lalu kalau kita berbicara tentang daya sesaat, apa itu daya sesaat? Daya sesaat adalah daya yang terjadi pada saat hanya waktu tertentu ketika sebuah komponen mempunyai nilai tegangan dan arus yang mengalir pada saat waktu itu. Jadi daya sesaat ini daya yang terjadi saat satu waktu saja. Contoh ya, jika sebuah komponen dilewati oleh arus sebesar IT 10 sin 30 TA. Jadi ditanya tegangannya segini, jadi arusnya segini, tegangannya segini, maka berapa besar daya muncul pada saat 1 second? Nah, ditanya pada saat 1 second, jawabannya ya ini, PT sama dengan VT dikali IT. Dimasukkan aja berapa nilai T-nya. Jadi 10 sin 30 dikali 1 dikali 50 sin 30 T ditambah 30. Jadi untuk P1 jadi 10 kali 30 kali 50 kali 30 tambah 30 sama dengan 10 sin 30 kali 50 sin 60 sama dengan 500 per 4 akar 3. Nah, inilah daya pada saat 1 detik. Tapi kalau daya pada saat 2 detik ya tinggal Anda ganti angkanya menjadi 2 gitu ya. Kalau saat 3 detik jadi 3, saat 4 detik saat jadi 4 gitu ya. Oke. Lalu daya rata-rata adalah daya yang dihasilkan sebagai integral dari fungsi periodik waktu terhadap keseluruhan rentang waktu tertentu dibagi dengan periodenya sendiri. Untuk melihat hasil daya rata-rata pada setiap komponen pasif yang dilaluinya menggunakan rumus yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya tentang harga rata-rata. Nah, sekarang kita berbicara tentang daya rata-rata pada komponen L. Jadi ini kalau komponen L, Anda tahu sendiri, L ini seperti ini, di mana tegangannya sama dengan Vm sin omega T. Jadi arus pada komponen induktor adalah ini. Jadi arus pada penurunan arus pada komponen induktor diturunkan sehingga nilai arusnya itu adalah Im sin omega T dikurang pi per 2. Sehingga PT sama dengan VT dikali IT sama dengan Vm dikali Im sin omega T kali sin omega T dikurang pi per 2. Jadi min Vm Im sin omega T cos omega T sama dengan minus setengah Vm Im sin 2 omega T. Itu untuk daya pada komponen L. Jadi kalau Anda disuruh ngitung daya pada komponen L untuk 1 detik berapa gitu, untuk 2 detik berapa ya memakai persamaan ini. Nah, ini grafiknya Anda bisa lihat untuk arusnya seperti ini, untuk tegangannya seperti ini. Nah, ini untuk dayanya. Oke. Lalu dari grafik tersebut bisa kita ambil kesimpulan ya. Ketika tegangan dan arus positif, maka daya positif berarti energi yang mengalir dari sumber ke induktor.
Jadi ketika tegangan dan arus positif, maka dayanya juga positif. Berarti energi mengalir dari sumber ke induktor. Demikian juga ketika tegangan dan arus negatif. Tetapi pada saat tegangan dan arusnya bertanda berlawanan, maka dayanya negatif. Berarti energi mengalir dari induktor ke sumber tegangan. Maka kalau kita mau menghitung daya rata-ratanya, diturunkan dari persamaan ini, sehingga dayanya itu diturunkan terus, sehingga jika diturunkan dapatlah kesimpulan bahwa daya rata-rata pada komponen L jika itu dalam keadaan 100% atau sesuai dengan teori ya, tanpa ada rugi-rugi dan lain sebagainya, itu daya rata-rata pada komponen L seharusnya adalah 0. Nah itu. Lalu jika kita bicara pada daya rata-rata pada komponen R, jadi kalau tadi L seperti ini ya, seperti ini. Kalau kita bicara pada komponen R, seperti ini. Nah, bagaimana cara menghitung daya rata-rata pada komponen R? Jadi, arus pada komponen resistor itu IT sama dengan PT per R ya. PT per R sin omega T, di mana VM per R sama dengan IM, maka IT-nya itu IM sin omega T. Sehingga dayanya itu dapatlah setengah VM IM 1 dikurang cos 2 omega T. Nah, jadi kalau grafiknya seperti ini dia, lebih sesuai ya, lebih enak itu dibandingkan tadi daya C yang dia berbeda fasa ya. Kalau ini dia berbeda fasa ya. Kalau ini dia sefasa semua kalau untuk grafiknya ya. Di sini P-nya, di sini P-nya, dan di sini I-nya. Dia nilainya nolnya akan bersama-sama ini. Nolnya akan sampai pada pi, lalu yang nolnya lagi pada 2 pi. Berapapun nilai ininya, nilai tegangan dan nilai arusnya. Jadi daya rata-ratanya itu bisa dihitung setengah PM dikali IM. Oke. Jadi daya rata-rata itu tadi setengah PM kali IM. Nah, ini daya rata-rata pada komponen R. Ini. Nah, kalau dibawakan ke nilai efektifnya bisa ditulis ini ya. Jadi VM kali M itu sama dengan VM akar 2 IM per akar 2. Sehingga kalau untuk R itu VF kali IF. Nah, itu. Oke. Lalu kalau pada komponen C ya, pada komponen C tadi R seperti itu, kalau untuk C di ini ya, mirip dia kalau dalam bentuk rangkaiannya, sehingga P-nya itu setengah VM kali M sin omega T. Kalau tadi R itu P-nya itu setengah VMIM 1 kurang cos 2 omega T. Sementara kalau C 2 omega T saja. Nah, di mana daya rata-ratanya juga sama seperti L, sama dengan 0. Kalau dibuatkan grafik seperti ini ya, grafiknya tidak sebaik grafik R ya. Tidak seindah grafik R. Nah, jika digabungkan, karena L dan C itu dia sama-sama 0, maka jika digabungkan, maka bisa ditulis begini, di mana kalau untuk kapasitor, nilai theta ini tergantung pada induktor ya. Jadi, PT sama dengan VM sin omega T, IT sama dengan IM sin omega T tambah 0. Di mana theta tergantung dari nilai komponen induktor dan kapasitor. Kalau dia kapasitor, maka ini tuh bernilai plus. Kalau dia induktor, maka ini tuh bernilai min. Sehingga kalau diturunkan, dimasukkan ini, sehingga kalau dirata-ratakan untuk kedua komponen itu sama dengan ini. Persamaannya. Untuk daya rata-ratanya. Di mana kalau dijadikan nilai efektif, itu sama dengan nih, VF kali IF cos theta, di mana nilai efektif ini ya, VF itu kan VM per akar 2, IF itu IM per akar 2. Oke. Lalu daya kompleks atau daya rata-rata, daya ini sebenarnya adalah daya yang terpakai oleh komponen pasif resistor yang merupakan daya yang terpakai atau terserap. Jadi daya rata-rata itu daya yang terpakai atau terserap. Jadi kalau kita perhatikan suplai dari PLN ya, ke rumah-rumah, maka daya yang tercatat pada alat kWh meter adalah daya rata-rata atau sering disebut sebagai daya nyata yang akan dibayarkan oleh pelanggan. Di mana simbolnya ini P dan satuannya
watt. Nah, simbolnya P, satuannya watt. Secara matematis, daya rata-rata atau daya nyata merupakan perkalian antara tegangan efektif, arus efektif, dan koefisien faktor dayanya. Jadi, P sama dengan V efektif, I efektif, cos theta. Nah, ini daya nyata ya. Nah, cos theta inilah yang sering disebut sebagai faktor dayanya. Oke. Ini kalau PLN biasanya faktor dayanya itu 0,85 ya. Kalau daya reaktif, nah daya yang muncul akibat komponen pasif di luar resistor. Jadi kalau tadi daya reaktif dia dipengaruhi oleh resistor, kalau ini di luar resistor yang merupakan daya rugi-rugi atau daya yang tidak diinginkan. Daya ini kalau bisa minimal mungkin dihindari, kalaupun bisa diperkecil. Walaupun tidak mungkin dia akan hilang sama sekali faktor dayanya. Satuannya Q, satuannya itu tadi volt ampere reaktif ya, VAR. Secara matematis, daya reaktif merupakan perkalian antara tegangan efektif, arus efektif, dan nilai sin theta. Jadi kalau tadi P itu nilai cos theta, kalau ini dia nilai sin theta-nya. Nah itu. Jadi sin theta tambah cos theta kan itu pasti satu ya, kalau dia seimbang. Oke. Daya tampak adalah daya yang sebenarnya disuplai oleh PLN merupakan resultan antara daya rata-rata dan daya reaktif. Jadi satuannya itu volt ampere. Jadi kalau di rumah Anda itu berapa listriknya? 900. Itu bukan watt ya, tapi adalah VA atau volt ampere. Nah, daya tampak inilah yang disuplai PLN ke rumah Anda. Secara matematis, daya tampak merupakan perkalian antara tegangan dan arus efektifnya. Jadi S sama dengan V efektif dikali I efektif. Jadi ingat ya, kalau misalnya Anda ditanya di rumah, misalnya daya di rumah Anda 900, itu bukan watt, jangan lagi Anda bilang watt ya, tapi itu adalah volt ampere. Jadi walaupun Anda beri beban 900, dia tidak akan mampu menanggulangi 900 itu, atau mungkin bisa gitu ya, karena dia bukan watt, tapi volt ampere. Nah, jadi volt ampere ini dipengaruhi oleh dua daya tadi, daya aktif dan daya reaktif. Nah, daya kompleks merupakan gabungan antara daya rata-rata dan daya reaktifnya, di mana S sama dengan P tambah JQ sama dengan V efektif cos theta ditambah J V efektif sin theta. Ini daya aktif, ini daya reaktifnya. Jadi VF kali F konjugat dia. Nah, faktor daya atau power factor merupakan perbandingan daya rata-rata terhadap daya tampak. Jadi PF sama dengan P per S. Jadi VF IF cos theta per VF kali IF. Jadi sebenarnya cos theta inilah adalah power factor atau faktor dayanya. Makin tinggi nilai cos theta, biasanya nilai cos theta mendekat 1 itu adalah yang paling bagus. Tidak ada cos theta 2 ya, 3, 4, tidak ada. Jadi makin tinggi nilai cos theta paling bagus itu 1, maka makin baik daya yang disuplai oleh PLN ke rumah Anda. Tapi kalau makin kecil nilai cos theta, maka makin jelek. Lalu untuk segitiga daya, jadi ini kalau digambarkan secara segitiga ya, ini daya aktif tadi, ini daya reaktif, ini daya semu. Nah, jadi kalau mau nyari P, VF IF cos theta, kalau nyari S, VF kali IF, kalau nyari Q, VF IF sin theta. Ini ya, dari gambar ini dia makanya rumus ini bisa diturunkan. Ingat ya, Pythagoras waktu Anda SMA. Kalau untuk komponen L ini ya. Nah, kalau untuk komponen L, I lagging terhadap V, di mana I ini tertinggal sebanyak theta, jadi dia di bawah V. Jadi kalau V ini itu 0, maka dia di bawah 0 nih. Tertinggal sebesar theta dibandingkan dengan nilai tegangannya. Sedangkan ini ya, kalau dia digambarkan itu, maka dia seperti ini. Ini untuk Q-nya lagging. Lalu untuk komponen C, sama ya sih, rumusnya sama. Rumusnya sama saja, cuma bentuk segitiganya ya. Kalau komponen L seperti ini bentuk segitiganya, kalau komponen C seperti ini bentuk segitiganya. Ininya sama, tapi bedanya untuk komponen C, I-nya itu leading atau mendahului sebesar theta dibandingkan dengan nilai P-nya. Sehingga kalau digambarkan bisa seperti ini. Oke, nah ini rumus umumnya ya. Jadi kalau untuk daya aktif, VF cos theta, bisa dituliskan juga I efektif kuadrat R, P efektif kuadrat R per R-nya sendiri. Untuk Q, PF sin theta ya, ingat ini beda P dan Q. Nah, IF X
kuadrat kali X, ini C, baik C maupun L-nya, makanya dia X ya. Nah, ini dia kalau di karena hampir sama bedanya kalau ini R, kalau ini X. Lalu daya semu atau daya total PF kali F ya, tidak ada lagi sin dan cos. IF kuadrat Z ya, Z jadinya dia Z itu R tambah JX ya. PF kuadrat per Z. Bedanya kalau ini R, kalau ini X, kalau ini Z. Di mana power faktornya cos theta R per Z atau P per S. Oke, mungkin di situ dulu ya. Sampai sini dulu kuliah kita. Lain waktu setelah UTS kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa berguna. Jadi ujian nanti sampai materi ini. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.